Coba instrumen ditutupnya menghadap ke atas. Jangan sekali-sekali begini. Nah ya. Apa akibatnya kalau ditelungkupkan? Lagi dia ya. Jadi dengan tutup menghadap ke atas. Nah, ini baru dimasukkan. Mulai terserah aja ya, maksudnya mulai dari mana. Ini dengan mempertahankan sterilitas. Nah ya, jadi ini jangan dipegang pula masuk ke dalam ya. Nah, ini sengaja jangan dibuang supaya nanti ini bisa masuk lagi untuk praktek berikutnya. Ini kita bisa mencobakan kayak gini lagi. Nah, jadi jangan dibuang nih ya. Nah, kemudian ada spet 1 cc. Nah, kemudian ada efek cap. Kalau saya buka begini nanti bisa dipakai plastiknya lagi kan? Nah, jadi kalau yang sebenarnya disobek aja ya. Nah, kemudian nih spet 10 cc tapi nggak usah dimasukkan. Nah, taruh aja di luar dulu. Kemudian alkohol. Nggak ada alkohol yang udah apa? Masukkan alkohol ke sini. Kemudian ambil lagi di sini kasa steril, ya, kasa steril. Kalau kasanya adalah kasa satuan seperti itu, berarti kita bisa menggunakan korentang. Nah ya, tapi biasanya kita menggunakan yang ini. Nanti kasa sterilnya berada di dalam bungkus ini. Nah ya, jadi bungkusnya ini kita buka, kasanya kita keluarkan. Nah, yang steril di dalamnya ya, kasanya yang steril ya. Nah, ini sudah kita tutup dulu. Siapkan lagi cairannya. Cairannya kita buka bagus-bagus juga lah, supaya nanti bisa dipakai lagi. Kalau yang sebenarnya bisa langsung dipotong. Nah, cairan giving setnya kita atur dulu, dikunci dulu. Nah, kemudian ini dipasangkan. Ya. Terus isi ruangan dripnya. Isi ruangan dripnya setengah saja. Baru dialirkan. Nah, baru dialirkan dia. Nah, udah sampai habis udaranya ya. Oke, stop lagi sini. Nah, ini tolong dipegangin. Kemudian ini digantungkan ya. Ini tertutup ya. Ini steril. Tutup, digantungin juga. Kemudian ambil lagi cairan tadi. Atau mau diambil dulu ini tadi sebelum dipasang juga boleh ya.
masukkan udaranya. Nah, udah ya. Nah, ini kita potong apa namanya? Plasternya kita potong sesuai kebutuhan aja, 2 buah. Ini juga sudah siap. Kemudian ini juga kita siapkan. Nah, kalau kita punya teman nanti kita minta bantu sama teman. Kalau tidak kita buka dulu. Nah, ya kayak gitu aja dulu ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita sudah siap-siapkan semuanya, balik lagi ke sini, pasang lagi yang steril. Pasang satu saja dulu. Satu ini dulu, kemudian ini ambil, masukkan dalam alkohol, jangan lupa diperas lagi ya. Nah, satu saja. Kemudian ini tangannya tutup dulu, disterilkan dulu. Jadi ini kita sterilkan dulu ya. Nah, setelah itu kita ini lagi. Nah, ambil yang 1 cc tadi. Jadi tangan yang pakai handscoon masuk ke sini. Ini jangan masuk-masuk ke sini ya. Nah, ini khusus untuk yang tidak steril. Isi yang 1 cc tadi. Nah, ada udaranya. Nah, udah ya. Lihat, cek ada udaranya atau tidak ya. Masukin sana lagi, ini ditutup. Nah, kemudian setelah itu kita akan ini kalau sudah diambil lagi, buang ya. Kemudian ambil ini lagi ya, untuk melakukan desinfeksi nanti. Nah ya. Nah, sebelum itu kita pasang handscoon satu lagi. Jauhkan dari meja ya, sampai kena meja pula nanti handscoonnya. Nah, baru kita pas-paskan. Kalau tadi belum pas, nah sekarang saatnya kita ngepasin dengan jari kita, jangan sampai kedodoran dia. Nah, pas-pasin. Nah, ini kita tinggal kita 1 kali usap. Nah ya. Kemudian ambil IV Care. Ambil IV Care-nya, posisinya tangannya begini ya. Tadi kita kan harusnya menggunakan duk steril ya. Nah, duk steril, kalau ada duk steril berarti nanti sebelum kita melakukan penusukan, dari atas duk steril ini kita kuatkan, torniketnya kita kuatkan. Tapi sekarang kita nggak punya duk steril, berarti ini minta tolong sama ibunya atau siapa yang berada di dekat kita, tolong tolong dikuatkan torniketnya. Tolong kuatkan torniketnya. Kita jadi tangan kita jangan latah pula megang itu ya. Jadi ingat, kalau sudah pakai handscoon steril, pegang yang steril saja. Yang non steril minta bantu sama orang lain. Nah ya, udah dikuatkan, posisi tangannya megangnya begini, direnggangkan. Kita cari tadi dulu ya,
Setelah kita cari, nah kita digenggam ya, digenggam posisi tangannya, kemudian tangan yang satu lagi megang efeketnya dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Nah ya, kemudian dengan sudut lebih kurang 15 lah ya, jangan terlalu tinggi. 15 derajat lakukan penusukan. Dia sudah pasang dot tadi ya, udah dikasih dot ya. Nah kita mulai penusukan ya, posisinya gini ya. Nah kalau sudah masuk, nah ubah posisi tangannya, tarik jarumnya keluar, dorong karetnya ke dalam. Nah ini didorong, yang satu, yang tangan yang belakang, tangan jari tengah menarik jarum, jari telunjuk mendorong karet. Nah sampai dia masuk ya. Kemudian kita tadi sebelum kita dorong tadi itu, pas dia masuk tadi, sebelum didorong kita tarik dulu jarumnya keluar sedikit, memastikan darahnya sudah keluar ya. Nah kalau sudah keluar darahnya baru kita dorong secara keseluruhan, tinggal mendorong aja lagi. Nah kalau sudah masuk ini kita tekan di sini, ini dibuang. Apa lagi alat yang kurang nih? Safety box. Jadi harus, mana dia safety box? Nah masuk ke safety box, karena ini mau kita gunakan lagi, kita simpan ya. Nah jadi harusnya masuk ke safety box. Nah oke, masuk sini, nanti pakai lagi ya. Kemudian selanjutnya sambungkan dengan yang di spet 1 cc tadi ya, sambungkan dengan spet 1 cc. Ini tolong dibuka lagi. Nah oke ya. Nah setelah itu ini kita tarik lagi sampai keluar darah. Nah tarik lagi, aspirasi lagi sampai darahnya keluar. Setelah itu kita masukkan, kita dorong. Nah dorong ya, sambil ini kita perhatikan juga, perhatikan udem nggak, flebitis nak ya, membiru nak, pecah nak pembuluh darahnya, perhatikan. Nah sambil perlahan-lahan ini kita dorong ya, karena ini adalah pantom. Kalau ini kita dorong nanti dia basah di dalam. Nah ya, jadi ini kita contohkan saja didorong ya. Nah setelah itu, setelah ini masuk, kita pasang lagi apanya, ininya dulu, ini. Nah yang sudah kita apa tadi, nah plaster. Aduh, nempel dia. Ganti aja ya. Ini karena kalau tadi ada jarum di dalamnya iya sakit ya, tapi kalau sudah keluar jarumnya ini nggak akan sakit lagi. Makanya kita suruh ibunya untuk pegang di atas ya, pegang bahu anaknya. Nah ini di silang tapi tidak menutup area tusukan. Nah ya, nah itu untuk menstabilkan aja dulu, untuk memfiksasi. Nah setelah itu kita lanjutkan dengan tegaderan. Nah tolong dibukain tegaderannya, ambil tegaderannya. Harusnya tegaderan bayi ya. Iya. Nah itu terlalu besar sebenarnya. Ini lihat di atasnya, nah ya situ bukanya. Nah
Nah, kasih aja. Jadi kalau jadi apa yang menolong, kita bukain biar nanti diambil. Jangan dipegang pula. Itu steril ya. Nah, ini sebenarnya kebesaran. Jadi pasangnya gini ya. Pasangnya ke sini. Nah, sebenarnya di setengah ini harusnya kan. Harusnya lebih kecil sehingga lebih gampang. Ini tertutup tangannya semua jadinya nak. Nah, jadi kita gunakan Tegaderem yang sesuai dengan ukuran. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah terpasang Tegaderemnya, baru nanti kita sambungkan dengan 3-way. Nah, ini kan udah apa nih, udah aman nih kan? Sambungkan dengan 3-way ya. 3-way ini kita tutup dulu aliran ke sini, atau boleh juga begini, tutupnya boleh juga ya. Artinya ini nggak akan ada aliran yang apa ya, yang keluar. Nah, sebelum disambungkan ini harus kita isi dulu. Nah, ini harus diisi ya, isi dulu dengan cairannya. Nah, ini sekarang kita sudah apa kan, yang sterilnya udah ketutup nih kan ya. Yang steril udah kita tutup, berarti kita kasih dulu ini, masukkan dulu cairannya. Kalau 3-way yang kayak gini harus diisi nih. Ya, tutup dulu. Baru ini disambungkan. Mana dia tadi? Nah, ya. Disambungkan. Kemudian coba dibuka. Nah, ya, boleh ke sini, boleh ke sini ya. Nah, kemudian kita alirkan. Coba kita alirkan. Gimana, cek lagi? Jadi intinya kalau 3-way panjang kayak gini ini harus diisi ya. Jangan sampai kosong nanti cair udara isinya. Nah, harus diisi. Nah, masukkan, lihat lagi di sana gimana alirannya. Ada terhalang atau tidak? Nah, ya. Kalau sudah ini stop dulu. Stop dulu, ini kita tinggal nanti melakukan fiksasi. Fiksasi pakai mana spalaknya tadi? Spalak yang kayu perban tadi. Nah, mana spalaknya? Spalak yang warnanya hitam kecil. Hah? Udah ada? Udah ada disiapin tadi spalak? Hah? Oh, ada. Oh, itu terlalu besar. Dia ada yang kecil, segini, separuh ini nih. Ya, cari nanti ya. Kemudian ini
Kalau sudah terpasang spalak, kita gulung pakai perban. Nah, ini baru apa namanya? Fiksasi ke sini, ke spalaknya. Nah, ya, ambil lagi plester, gunting lagi plesternya, fiksasi lagi ke sana. Jadi kita mau injeksi nanti dari mana? Nah, dari 3-way-nya. Ini yang mau kita injeksi ya. Kalau injeksi, kalau ada obat, berarti ini dibuka. Nah, misalnya mau masukin obat nih, masuknya lewat sini. Nah, ditutup aliran ke atas. Nah, ya supaya alirannya nggak ke sini pula nanti. Supaya alirannya ke sana, aliran ke sini ditutup. Ini artinya kalau nggak ada ini berarti dia tertutup. Nah, baru dimasukkan. Nah, ya. Nah, kalau sudah selesai, tutup lagi, kunci lagi ke sana, ke arah keluarnya itu. Nah, ya. Kalau nggak pakai ini harus kita matikan. Ya. Jadi kalau pakai 3-way ini memudahkan kita nggak akan mematikan aliran ke sini, kita tinggal tutup ini. Nah, ya. Jadi lebih memudahkan. Jangan lupa tutup lagi, kunci lagi. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada 3-way yang kecil, coba ambil yang tadi, yang di dalam bak itu, dalam troli. Nah, ini adalah 3-way pendek ya. 3-way pendek. Nah, ini yang 3-way panjang. Nah, 3-way panjang harus kita isi dulu. Ya. Nah, kalau ini enggak masalah, enggak apa-apa. Ya, langsung aja pasang ya. Nah. Oke, kalau sudah beresin lagi bayinya, beresin lagi semua yang kita pakai tadi, buka lagi handscoon-nya. Buka handscoon. Nah, yang terkontaminasi itu kita keluarkan di bagian dalam ya. Nah, ini. Nah, kayak gini ya. Nah, kita memegang area yang bersih yang berada di dalam. Nah, baru kita buang ke kantong sampah warna kuning. Nah, ya gitu ya. Nah, gimana? Ada yang mau tanyakan? Misalnya tadi kan kata ibu kalau nggak pakai 3-way dimatikan dulu, terus obatnya disuntikin dari. Nah, biasanya obatnya akan disuntikan, tapi itu sudah sangat jarang sekali. Sekarang udah pakai 3-way semuanya ya. Kalau sebelumnya kalau memang tidak ada 3-way, kita nyuntikan dari sini nih. Jadi ini harus kita desinfeksi dulu. Nah, kita harus desinfeksi dulu ya. Lakukan desinfeksi area yang mau area yang mau ditusuk. Nah, kemudian ini akan kita, nah gini caranya. Kalau nggak ada 3-way, nah ya masukkan obatnya dari sini. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat di rumah sakit semuanya sudah pakai 3-way. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?